kayaknya masih ngantuk. Selamat pagi. Pagi. Kita akan bersama-sama memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Ini ibadah kita yang perdana sebagai anggota, bukan anggota KPW Gaul lagi ya, tetapi anggota Gaul Community Church. Kita akan beribadah yang pertama kali hari ini. Kita mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan, kita mengucap syukur atas penjagaan Tuhan, dan kita mengucap syukur atas setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dari nyanyian pujian nomor 4, Allah Bapa Kami Puja. Kita akan nyanyikan bait pertama, kedua, dan ketiga. Bersama-sama mohon pimpinan Tuhan untuk ibadah kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus anak-Mu, mengucap syukur Tuhan. Tuhan menjagai tidur kami, istirahat kami, dan pagi hari ini Engkau mengumpulkan kami kembali bersama-sama di tempat ini untuk kami boleh beribadah, menyembah, memuji, dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau persatukan kami sebagai satu komunitas untuk kami boleh menetapkan hati kami, mengembangkan pelayanan kami. Biarlah apa yang kami mulai saat ini kami serahkan di dalam kuasa-Mu. Tuhan sendiri yang bekerja atas kami masing-masing, semakin memperlengkapi kami, semakin menguatkan kami, untuk kami boleh Tuhan pakai lebih lagi dalam setiap kehidupan kami dan aktivitas kami. Terima kasih ya Bapa, menyerahkan ibadah kami pagi hari ini. Kami siap menyembah, memuji-Mu kembali, dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon pimpinan-Mu. Amin. Kita mengucap syukur kembali bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu kita akan bersama-sama memuji dari nyanyian pujian nomor 122, Aku bersyukur atas kasih-Mu.
ayat yang kedua. Kasih-Mu Tuhan tak teringat dalam hidupku ini. Ku heran namun ku merasa tiap hari kasih-Mu nyata. Aku ucapkan syukur kini karena kasih yang abadi. Kita akan lanjutkan dengan kita akan kaitkan doa saat kita akan bawa setiap hubungan kita dan doa. Kita mengucap syukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan, bagi yang semakin pulih, yang semakin pulih. Kita mengucap syukur untuk kesempatan kita boleh terus melayani, dan kita akan terus berdoa untuk rencana-rencana kita selanjutnya dalam komunitas kita, untuk Tuhan boleh nyatakan kehendaknya atas kegiatan-kegiatan kita selanjutnya. Kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Bapak Saparman nanti yang akan memimpin dalam doa syafaat. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa. Kita akan memuji Tuhan, kita akan pujikan doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku, saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku, saat kenyataan di depanku, mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandang-Mu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tangan-Mu mengalir kemanapun Kau mau, tiada yang di mata-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku, saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandang-Mu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang
mata air di tangan Tuhan. Mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan mengizinkan kami bersama-sama menikmati hadirat Tuhan melalui kebaktian ini. Kami bersyukur pimpinan-Mu, kami akan mulai perdana kelompok yang Tuhan telah izinkan bersama-sama bersekutu di dalam wadah kaul ini. Kami bersyukur di tengah-tengah kesulitan negeri kami boleh Tuhan izinkan bersama-sama menikmati hadirat-Mu. Kami berjuang untuk negara kami yang terus berjuang untuk mengatasi ekonomi, untuk mengatasi COVID. Tuhan beri kebijaksanaan Bapak Presiden dan staf-stafnya semua yang ikut ambil bagian dalam usaha menyelesaikan masalah-masalah ini. Kami juga mendoakan secara khusus anak-anak Tuhan yang Kau pakai di dalam ikut ambil bagian mengatasi ini. Tuhan beri hikmat kebijaksanaan yang dari-Mu, sehingga keputusan-keputusan yang diambil berkenan di hati-Mu dan menyelamatkan ekonomi maupun COVID ini. Kami juga ingat pemerintah kami di daerah istimewa Yogyakarta dan Sleman secara khusus, kami serahkan ke tangan-Mu dalam pimpinan-Mu, beri kebijaksanaan mereka dalam mengatur pemerintahan setempat ini. Kami ingat saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pemulihan, yaitu Pak Wid dan Bang Didi. Kami bersyukur Tuhan, pimpinan Tuhan telah menolong sehingga kedua saudara kami telah keluar dari rumah sakit dan sekarang dalam pemulihan. Kami terus mohon kepadamu kekuatan dari-Mu, hikmat dari-Mu dalam usaha memulihkan kesehatannya ini. Kami berdoa juga untuk dokter-dokter yang terus menangani obat-obatan yang dipakai, dimakan, diminumnya. Tuhan beri kekuatan sehingga bermanfaat betul bagi tubuh mereka. Kami menyerahkan kebaktian ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya, kemuliaan bagi-Mu, berkat bagi kami, dan biarlah melalui ini kami terus menyatukan hati kami, berniat untuk melayani Tuhan melalui kelompok ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan kebaktian ini. Amin. Kita meyakini bahwa setiap waktu yang Tuhan berikan itu ada rencana Tuhan. Ada rencana Tuhan. Bahkan saat kita bangun jam berapapun, bahkan saat kita makan pun, apa yang akan kita makan, itu sudah bagian dari rencana Tuhan yang Tuhan berikan pada kita untuk kita boleh mengelola setiap waktu, setiap berkat yang Tuhan berikan. Setiap apa yang Tuhan berikan itu adalah kesempatan yang indah, yang luar biasa Tuhan berikan untuk kita. Dan menjadi tanggung jawab kita untuk kemudian kita pergunakan itu bagi hormat kemuliaan namanya. Kita akan bersama-sama menyiapkan diri untuk belajar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Saparman. Kita akan persiapkan hati dan pikiran kita dengan satu pujian, hidup ini adalah kesempatan.
Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini akan jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Silakan. Oh, belum share screen. Hah? Oke, salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersama-sama bersekutu untuk berbakti kepada Tuhan pagi ini. Saya berterima kasih kepada warga Gaul yang telah memberi kesempatan saya perdana untuk kebaktian ini. Ini sejarah ya, dicatat saya nanti. Nah, kita adalah orang percaya yang bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi dari satu sisi kita bisa disebut eklesia, tapi dari sisi lain sebagai umat baptis kita satu kelompok bukan liar ya, ini kelompok binaan. Jadi umat baptis BPD Yogyakarta. Jadi kita kelompok binaan umat baptis BPD Yogyakarta. Mari kita berdoa sebelum kita mulai bersama-sama mendengarkan penjelasan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan yang luar biasa ini. Kami Tuhan beri izin kesempatan untuk menikmati hadirat-Mu melalui kebaktian ini, dan kami menyerahkan kepadamu menit-menit ini ke tangan-Mu supaya Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus membuka pikiran hati kami dan perasaan kami untuk mendengar firman-Mu dan menimbang-nimbang penjelasannya untuk kami lakukan dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus. Tuhan, kami ingin bertumbuh di dalam-Mu, oleh sebab itu berfirmanlah kepada kami, dan kami yang menyampaikan, yang mendengar, yang melihat, yang menonton dari jauh bisa
mengerti firman-Mu, bahkan dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus bisa melakukan. Kami serahkan penyampaian firman ini ke dalam tangan-Mu, berkat bagi kami dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jadi tema khotbah saya pada pagi hari ini adalah Dia yang menyaksikan. Itu diambil dari kitab Filipi pasal 1 ayat yang ke-6. Pasal 1 ayat yang ke-6. Mari kita buka kitab suci kita. Maaf, ada. Tekan saja ya. Ya, ini saya ambil dari 2 terjemahan dan 1 naskah yang bahasa Yunani. Akan hal ini, aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, itu ada kata di situ, aku yakin sepenuhnya. Itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu I'm sure, aku yakin. Dari kata itu ya, pepoitos. Kalau saya pakai bahasa ini ya, karena saya guru bahasa Yunani, jadi pakai ini. Nah, kata itu berarti memang suatu kepercayaan yang penuh yang tidak bisa diombang-ambingkan. Dan menarik sekali dalam bahasa itu, bahasa aslinya itu dalam tense atau dalam tense, kalau bahasa Inggris ada tense ya. Tense-nya itu adalah perfect tense. Artinya suatu tindakan yang akibatnya masih ada sampai sekarang. Jadi boleh dikatakan aku telah selesai yakin dan masih yakin. Paulus diilhami oleh Roh Kudus menuliskan firman ini untuk jemaat Filipi dan tentu saja untuk kita, bahwa kita mempunyai suatu keyakinan yang sekarang ini masih berlaku, keyakinan itu sekarang ini masih yakin. Nah, berarti ini Paulus sebetulnya suatu deklarasi. Paulus mendeklarasikan imannya, kepercayaannya, dia mempunyai keyakinan yang tidak tergoyahkan, dulu telah selesai yakin dan sekarang masih yakin. Nah, ini cocok sekali dengan kemarin pada waktu pendeta Victor Rempet bicara bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Nah, berarti kemarin dikatakan itu seperti manifesto ya. Jadi keyakinan oleh Paulus bahwa Allahku akan memenuhi. Kembali sama seperti ayat ini yang kita lihat di sini, bahwa Paulus mempunyai keyakinan yang tidak goyah, suatu deklarasi bahwa selanjutnya ada dikatakan di situ. Jadi keyakinan ini. Nah, ayat ini adalah bagian daripada Paulus dalam surat Filipi. Biasanya Paulus itu kalau nulis surat itu satu salam, kemudian syukur, kemudian baru doa syafaat. Salam, syukur, syafaat. Nah, salam ayat 1 dan 2 pasal 1, kemudian ayat 3 sampai 8 itu syukur, lalu ayat 9 sampai 12 sampai 11 itu syafaatnya. Ini bagian daripada syukur. Syukur Paulus di tengah-tengahnya ada yakin ini. Jadi suatu deklarasi, suatu iman yang menyatakan bahwa Allah dan selanjutnya nanti akan dijelaskan. Nah, kemudian kita lihat berikutnya, kata berikutnya ini saya kasih yang merah itu, Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Itu suatu pengertian Ia yang telah memulai. Lagi-lagi saya pakai
tense-nya itu adalah past tense. Jadi sebenarnya ia yang telah memulai pekerjaan baik di antara kamu. Telah mulai. Bukan belum mulai atau sedang dimulai, tapi telah mulai. Telah mulai pekerjaan baik di antara kamu, di antara orang Filipi. Di situ kamu itu jamak ya, ini jamak. Jadi mungkin kalau diterjemahkan cocoknya itu kalian. Ia telah memulai pekerjaan yang baik di antara kalian. Dan ayat ini, atau frasa ini, bagian kalimat ini dimengerti beberapa pengertian. Mungkin yang pertama itu adalah pekerjaan Allah di dalam kehidupan individu jemaat Filipi, yaitu bahwa Lydia telah kemudian kepala penjara telah diselamatkan. Kemudian budak itu juga telah diselamatkan. Itu dalam Kisah 16 ya. Itu ada ceritanya. Jadi Allah telah memulai keselamatan, sudah selamat, dan sekarang Allah nanti akan meneruskan nantinya. Tetapi dalam hal ini adalah pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan keselamatan. Allah telah menyelamatkan individu-individu jemaat Filipi. Allah telah menyelamatkan mereka. Individu-individu. Itu pengertian pertama. Jadi ini adalah keselamatan, pembenaran, kemudian akan ada meneruskannya itu adalah bentuk namanya pengudusan, pengalaman Kristen. Jadi Tuhan menyelamatkan, kemudian meneruskan memimpin kehidupan Kristen. Itu salah satu pengertian. Tapi pengertian berikutnya, pengertian yang kedua adalah berhubungan dengan ini. Karena pekerjaan Allah itu bukan di dalam individu, dalam teks ini. Di dalam kalian. Oleh karena itu lebih cocok ini adalah apa yang sudah dilakukan oleh jemaat Filipi secara kelompok, bukan keselamatan lalu dipimpin Tuhan untuk hidup kudus seperti itu, tetapi apa yang dilakukan oleh jemaat Filipi secara kelompok, itu bisa kita lihat dalam ayat sebelumnya atau konteksnya ya. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Jadi jemaat Filipi ikut ambil bagian dalam pelayanan berita Injil mulai pertama Paulus keluar dari Filipi mengabarkan Injil, ikut ambil bagian, ikut bersekutu, sampai Paulus di penjara itu masih ikut. Jadi surat Filipi memang seperti surat terima kasih kepada jemaat Filipi, karena jemaat Filipi ikut ambil bagian di dalam melayani Tuhan. Kalau nanti pasal 4 ada di sana dikatakan, saudara jemaat Filipi telah mengirim dana kepada Paulus di penjara 2 kali waktu di Tesalonika. Kemudian jemaat Filipi juga mengirim Epaphroditus ke penjara untuk memelihara Paulus. Itu pasal 2 nanti diceritakan di sana. Lalu surat ini dikirim supaya Epaphroditus sakit, dipulangkan, lalu membawa surat ini. Jadi ini surat terima kasih. Jadi artinya di sini bahwa apa yang dilakukan Tuhan yang disebut pekerjaan baik itu adalah perbuatan Allah di mana kelompok jemaat Filipi ikut ambil bagian dalam pemberitaan Injil, dalam pelayanan Paulus. Nah, kelompok gaul, kita sudah mulai ikut ambil bagian dalam pelayanan satu jemaat. Kemudian kita bersama-sama memutuskan untuk melayani, mengembangkan pelayanan kita selanjutnya. Kita sudah melayani, mungkin dari gerakan seorang, kemudian kelompok kita melakukan sesuatu secara kelompok untuk melayani Tuhan, menolong orang lain, dan selanjutnya inilah yang dikatakan oleh Paulus bahwa apa yang dilakukan jemaat Filipi sama seperti apa yang kita dilakukan itu sebenarnya itu dari Tuhan.
pekerjaan baik yang kita lakukan itu bukan karena mungkin tidak sadar merasa aku punya ide muncul, tapi itu dari Tuhan menurut Paulus di sini, bahwa Allah telah memulai pekerjaan baik di antara kita. Apapun yang kita perbuat itu muncul dari Tuhan yang kita mungkin tidak sadar, tapi kita bersyukur bahwa Tuhan telah memakai kita untuk melakukan suatu pekerjaan baik. Nah, mungkin kita lanjutkan dalam arti begini, dalam arti kalau jemaat Filipi ini melakukan ambil bagian dalam pemberitaan Injil Paulus, mungkin kita pikirkan, kita ikut ambil bagian dalam pemberitaan Injil lewat organisasi kita yang kita miliki, yaitu GGBI. Di sana ada ada program penginjilan. Mungkin baik kita akan ikut ambil bagian itu, sama seperti saudara Filipi ini, jemaat Filipi ikut ambil bagian dalam pemberitaan Injil. Ia yang telah memulai itu. Nah, kata berikutnya pekerjaan baik sudah saya katakan. Kemudian ayat berikutnya mengatakan, atau bagian kalimat berikutnya, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Akan menyempurnakan, sebetulnya kata itu. Dalam tema saya menyelesaikan. Tapi di sini maksudnya adalah menyempurnakan. Itu ada terjemahan yang bagus, itu will perfect. Bahasa Indonesia menerjemahkannya meneruskannya. Meneruskannya. Nah, ada lelucon begini. Ada pendeta namanya Ramus Richard, itu tanya seorang pria, ditanyakan, apa bedanya finish dengan komplit? Selesai dengan lengkap atau sempurna, apa bedanya? Oh, itu very easy itu kan. Kalau Anda memilih istri yang salah, itu namanya finish katanya. Kalau memilih istri yang cocok, itu baru namanya sempurna atau komplit itu. Nah, ayat ini membicarakan mengenai Allah sedang menyempurnakan, melengkapi apa yang telah dimulai di dalam kehidupan jemaat Filipi, dan itu yang akan Dia teruskan. Jadi Allah dulu telah mulai, sekarang meneruskan. Dulu Paulus yakin, sekarang masih yakin bahwa Allah yang telah mulai pekerjaan baik ikut ambil bagian dalam pelayanan, itu akan meneruskan. Nah, memang saudaraku dikasih Tuhan Yesus, kalau saya lihat di peta ya, Filipi waktu itu dengan Filipi yang sekarang, wah itu bukan daerah Kristen yang sekarang ini. Seolah-olah ini benar firman Tuhan ini. Kok sekarang tidak ada gereja di sana, malah berubah menjadi negara yang lain ya? Itu bagaimana itu? Tapi lagi-lagi ini dikatakan ini menyempurnakan dalam arti pekerjaan baik, tentu saja bukan satu kelompok tertentu, tetapi ini kelompok orang percaya. Jadi Tuhan terus. Lagi-lagi kalau sekarang di Filipi gereja ini sudah tidak ada sekarang ini, sudah berubah menjadi agama lain, itu masih koma, belum selesai. Allah janjinya jelas di sini bahwa akan menyempurnakan. Nah, dalam kemarin Pak Victor juga menyinggung kalau ada future tense dalam bahasa Yunani, salah satu artinya itu adalah namanya future predictive, yaitu suatu kepastian. Jadi sebetulnya ayat kemarin bisa diterjemahkan Allahku pasti akan memenuhi, begitu. Ayat ini juga bisa diterjemahkan bahwa Ia yang telah mulai pasti akan meneruskannya. Ini suatu kepastian bahwa Allah akan meneruskan pekerjaan yang sudah dimulai di antara kita, dan tanda petik kalau kita ikut ambil bagian dalam pelayanan. Ambil pelayanan itu dalam PI maupun dalam pelayanan yang lain, itu Allah akan meneruskan. Kita baru sampai di suatu kelompok yang disebut kelompok binaan umat baptis di Indonesia PBD Yogyakarta. Tapi Allah akan meneruskan suatu saat nanti. Bahkan pasti kita yakini nanti akan menjadi suatu kelompok yang bisa kita yakini dan yang kita idam-idamkan, suatu kelompok yang disebut nanti Gaul Komini
Community Church, mungkin GBI kalau Community Church, mungkin namanya begitu nanti kalau sudah diorganisasikan. Tapi itu. Nah, berikutnya, ungkapan berikutnya di situ adalah ini. Finish, akan menyelesaikan, ya, sampai selesai. Itu dikatakan di situ sampai hari Kristus Yesus, sampai the day of Christ Jesus. Nah, hari Tuhan Yesus, hari Kristus bisa dimengerti biasanya kalau hari Kristus itu seperti hari kiamat, hari di mana Allah menghakimi bangsa-bangsa di dunia ini nantinya, hari kiamat seperti itu. Bisa dimengerti juga hari penghakiman orang percaya. Bisa dimengerti juga sebetulnya hari Tuhan itu hari Minggu ya. Kalau di Wahyu pasal 1 itu hari Minggu itu pada waktu Yohanes menerima wahyu itu hari Minggu. Jadi Minggu itu hari Tuhan ya. Jadi hari Kristus Yesus bisa saja hari. Tapi kembali lagi di sini nanti kalau ada hari Allah itu beda lagi ya. Hari Allah, hari Tuhan Yesus beda lagi. Itu hari Allah memang sama-sama kiamat tapi ada suatu perbedaan. Nah, di sini hari Kristus Yesus bisa kita mengerti sebagai hari di mana Tuhan minta pertanggungan jawab orang percaya. Nanti 2 Korintus 5 ayat 10 di sana ya. Setiap orang itu akan dihakimi. Nah, secara khusus pas 2 Korintus 5 ayat 10 ini adalah orang percaya. Jadi orang percaya juga nanti juga akan dihakimi Tuhan, tapi bukan surga neraka, tetapi dihakimi karena pelayanannya, atau mungkin istilahnya dievaluasi. Pelayanan saudara dan saya akan dievaluasi pada hari itu, pada hari Kristus Yesus. Di sana kita akan dievaluasi. Oleh sebab itu, kita meyakini di sini, walaupun kita nanti akan dievaluasi, tapi ayat ini mengatakan sampai hari Kristus Yesus, artinya Allah terus mengerjakan perbuatan baik, pekerjaan baik di antara kita secara kelompok sampai kita pada waktu berhadapan dengan Tuhan Yesus disempurnakan tadi. Jadi pada waktu kita bersama-sama dengan Dia, inilah yang kami lakukan Tuhan. Hidup itu adalah kesempatan tadi. Kesempatan itu kita gunakan, tapi itu semuanya dari Tuhan, pekerjaan itu, dan kita kembalikan kepada Tuhan. Nah, bisa juga dimengerti, tentu saja kita mungkin ya tidak akan mengalami hari itu saat ini, mungkin masih lama Tuhan Yesus datang menjemput kita, mungkin masih lama. Ada yang memikirkan ini karena ada gejala-gejala seperti ini, kelihatannya ya kedatangan Yesus untuk gereja semakin dekat. Ya, mungkin juga, tapi tidak ada keterangan seperti itu, tidak ada kepastian seperti itu. Tapi kemungkinan juga sampai hari Kristus itu bisa saja pada hari kita nanti menghadap Tuhan secara pribadi. Saudara dan saya, antri kita nanti, siapa yang dulu dipanggil Tuhan, hari itulah hari kita bertanggung jawab. Hari itulah Tuhan menyelesaikan, menyempurnakan apa yang kita lakukan sekarang. Jadi apa yang kita lakukan sekarang, itu datangnya dari Tuhan, itu pekerjaan baik dari Tuhan, dan diteruskan terus sampai pada saatnya kita menghadap Tuhan. Mari, ini suatu kesempatan yang mengingatkan kita supaya kita menyadari bahwa segala perbuatan baik kita, segala pekerjaan kita, segala pelayanan kita itu sebenarnya Tuhan sekarang sudah mulai dan sedang terus mengerjakan di dalam kita secara kelompok untuk sampai pada akhirnya. Ia yang telah memulai di dalam pelayanan kita, Ia akan menyempurnakan sampai selesai. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan kepada kami bahwa apa yang kami lakukan sebenarnya Engkau yang mulai. Jauhkan kami dari kesombongan bahwa ini perbuatan kami. Kami menyadari Tuhan, apa yang kami lakukan baru kecil. Tidak ada artinya dibandingkan dengan
kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami, menyelamatkan kami dari kebinasaan, tetapi menuju hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, Kau telah bekerja, melakukan pekerjaan, meyakini bahwa Tuhan akan terus memimpin kami, menyempurnakan sampai pada akhirnya. Terima kasih, kami serahkan kelompok ini, kelompok Gaul ini yang telah mulai. Tuhan, Engkau akan terus menyelesaikannya sampai kepada maksud Tuhan bagi kelompok ini. Terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Kita sudah bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan sambut kebenaran firman Tuhan ini dengan kita kembali memujikan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ya, setiap kesempatan yang Tuhan berikan itu adalah kesempatan untuk melayani Tuhan, dan kiranya apapun yang kita lakukan itu boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kita memberikan persembahan, silakan yang ada di Joglo Pasinon bisa memberikan persembahan lewat kantong yang sudah disediakan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, persembahan bisa dikirimkan ke rekening yang sudah kita miliki. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur atas kesempatan kita boleh beribadah.
Kita juga akan menyerahkan persembahan yang sudah kita berikan. Dan sebagai pengumuman sebelum kita akan mengakhiri dalam doa persembahan dan doa penutup, setelah ini kita akan sekolah minggu pemuda dan dewasa jam 10. Dan nanti sore sekolah minggu anak-anak jam 7 malam. Kita akan bersama-sama mengakhiri dengan doa persembahan dan doa penutup. Bapak David yang akan menolong dalam doa. Baik, mari kita akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk persekutuan perdana kami di Gaul Community Center. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk mengembangkan pelayanan di sekitar Purwomartani, Widomartani, dan Kalasan ini, dan bahkan juga akan ke ujung bumi. Terima kasih untuk setiap orang yang sudah memiliki hati dan komitmen mengembangkan pelayanan di Gaul Community Center ini. Kiranya Kau sendiri menolong kami untuk terus menjaga komitmen kami, menjaga kerinduan kami, menjaga visi misi kami untuk bisa memuliakan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan juga mengasihi sesama. Kami sudah mendengar firman Tuhan pada hari ini yang meneguhkan kami, yang menguatkan kami bahwa karya Tuhan pasti akan terus menolong kami, menyempurnakan kami sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Tolong kami Tuhan Yesus dalam setiap tantangan yang kami hadapi dalam mengembangkan kelompok ini. Tuhan juga akan menolong kami dalam setiap pekerjaan kami, aktivitas kami, menolong kami juga dalam kesehatan kami, menjauhkan kami dari paparan COVID dan sakit penyakit yang lainnya. Tuhan juga menolong setiap anak-anak Tuhan yang saat ini sedang belajar di rumah secara online. Kiranya semuanya terus menjadi berkat buat kami semuanya, dan hidup kami bisa menjadi berkat. Kami sudah mendengar firman Tuhan, dan biarkan kami pulang dengan sukacita, membagikan firman ini kepada setiap orang yang ada di sekitar kami, dan biarkan hidup kami bisa menjadi berkat buat mereka semua ini. Marilah kita akan mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Allah saja. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta damai sejahtera, penghiburan, dan kekuatan dari Allah Roh Kudus akan menolong kita hari ini sampai Tuhan yang datang. Amin. Kita akan mengakhiri ini dengan satu buah pujian. Rahmat Tuhan, doa nikmat ya. Nyanyian pujian 362. Rahmat Tuhan, 3, 4. Rahmat Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di surga, dan karunia Roh Kudus kiranya tetap serta. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Nanti kita ketemu jam 10 ya. Sampai ketemu jam 10. Selamat hari Dimatiin aja. Minggu. Jadi YouTube-nya sudah bisa off ya? Semuanya. YouTube-nya sudah bisa off, Bang Didi. Bang D. YouTube-nya sudah bisa